Hello, let me introduce myself. My name is Erika Gina Angeli with NPM 2241161. I'm from Management 22C. Our presentation materi about teknik sampling. Yang pertama ada teknik sampling. Definisi teknik sampling. Teknik sampling adalah proses pemilihan sejumlah sampel yang representatif dari suatu populasi untuk tujuan analisis atau penelitian. Ini melibatkan metode-metode khusus dalam pengambilan sampel data untuk mencapai hasil yang akurat dan relevan dengan karakteristik populasi secara keseluruhan. Yang kedua ada peran teknik sampling dalam ekonomi. Teknik sampling memiliki peran penting dalam ekonomi untuk mendapatkan data yang representatif dan populasi ekonomi dari populasi ekonomi. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, penelitian ekonomi dapat memberikan estimasi yang akurat tentang perilaku pasar, tingkat inflasi, pengeluaran konsumen, dan variabel ekonomi lainnya. Hasil sampling ini digunakan untuk membuat kebijakan ekonomi, merencanakan investasi, dan memahami tren ekonomi secara lebih luas. Teknik sampling membantu mengatasi kendala sumber daya dan waktu dengan pengambilan sampel yang mencerminkan keadaan ekonomi keseluruhan. Yang ketiga, populasi dan sampel. Dalam konteks teknik sampling, populasi mengacu pada keseluruhan kelompok atau kumpulan elemen yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang sedang diteliti. Sebaliknya, sampel adalah sekelompok elemen yang diambil dari populasi tersebut untuk diobservasi, diukur, atau dianalisis. Teknik sampling melibatkan pemilihan sampel yang representatif dan populasi agar hasil analisis dapat diterapkan secara lebih umum. Contoh teknik sampling melibatkan metode acak seperti random sampling, stratified sampling, dan systematic sampling untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan diversitas dan karakteristik dari populasi secara keseluruhan. Yang keempat, ada jenis sampling. Ada beberapa jenis sampling. Yang pertama, sampling acak atau sederhana. Sampling acak atau sederhana yang biasa disebut dengan random sampling adalah metode di mana setiap elemen dapat dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Dalam proses ini, setiap elemen diberi nomor satu Setiap elemen diberi nomor atau identifikasi unik, dan kemudian elemen-elemen ini dipilih secara acak untuk membentuk sampel. Keunggulan utama dari metode ini adalah kesempatan setiap elemen untuk dipilih tanpa bias, sehingga menghasilkan sampel yang representatif dari populasi. Yang kedua ada stratifikasi. Stratifikasi sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau pendapatan. Setelah pembagian ini, sampel diambil secara acak dari setiap strata untuk memastikan bahwa setiap kelompok diwakili secara proporsional dalam sampel. Keuntungan dari stratifikasi sampling termasuk peningkatan representasi kelompok-kelompok yang signifikan dalam populasi, sehingga hasil sampel lebih akurat dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Hal ini membantu mengurangi resiko bias dan memungkinkan penelitian mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang variasi dalam populasi. Kemudian ada sampel berjenjang atau disebut multi-stage.
Multi-stage sampling adalah pendekatan yang melibatkan beberapa tahap dalam pemilihan sampel. Populasi awal dibagi menjadi kelompok besar yang disebut klaster, dan kemudian klaster tersebut diambil secara acak. Selanjutnya, dalam setiap klaster, elemen-elemen diambil lagi secara acak untuk membentuk sampel akhir. Contohnya, dalam penelitian pendidikan, mungkin terdapat beberapa sekolah sebagai klaster. Lalu beberapa kelas diambil dari setiap kelompok dan akhirnya siswa diambil dari setiap kelas. Metode ini digunakan ketika sulit atau tidak praktis untuk mengambil sampel langsung dari populasi secara keseluruhan dan melibatkan lebih dari satu pemilihan sampel. Ini memberikan fleksibilitas dalam perancangan sampel yang mewakili populasi yang lebih besar. Kemudian ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen populasi diambil secara teratur dengan interval tetap. Prosedur ini dimulai dengan pemilihan elemen awal secara acak, dan kemudian elemen-elemen berikutnya diambil setiap interval sampai sampel yang diinginkan tercapai. Contohnya, jika ada populasi 100 orang dan kita ingin mengambil sampel 20 orang, dengan menggunakan sampling sistematis, kita bisa memilih setiap kelima orang atau interval 5 setelah elemen awal yang dipilih secara acak. Kelebihan dari sampling sistematis meliputi kemudahan pelaksanaan dan pengurangan kerumitan dibandingkan dengan metode sampling acak. Namun, perlu berhati-hati agar tidak muncul pola atau perioditas dalam data yang bisa mempengaruhi representativitas.